Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar, pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, atas kesempatan yang diberikan pada kita semuanya. Dan pada kesempatan video kali ini kami akan menyampaikan Ramadan adalah momentum bagi seorang hamba untuk meningkatkan atau membangun kesalehan ekologis. Dalam agama Islam, seorang mukmin dituntut untuk menghormati seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia sesama manusia, tumbuhan, binatang, ataupun seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini. Allah perintahkan untuk senantiasa kita memberikan penghormatan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laaya liulil albab." Jadi dorongan bagi kita orang-orang yang berakal ini untuk memperhatikan seluruh ciptaan-ciptaan yang telah Allah ciptakan agar kita dapat mengambil pelajaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam agama Islam terdapat 3 relasi yang kemudian ini menjadi sesuatu yang harus kita mengenal. Yang pertama, relasional kita adalah hablum minallah, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kita mengenal yaitu hablum minannas, yaitu hubungan atau relasi antar sesama manusia. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah hablum minal alam, yaitu relasi manusia dengan alam. Sayangnya relasi yang ketiga ini kurang populer, kurang cukup terkenal. Tetapi ini tidak bisa dilepaskan. Ketiga relasi ini satu sama lain saling terkait. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang menyaksikan, menjaga dan merawat alam merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam sendiri menitipkan alam semesta ini, mengamanahkan alam semesta ini, pengelolaan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan perawatan serta pemeliharaannya kepada makhluk yang bernama manusia. Hal itu dengan tegas termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sebagaimana Allah firmankan, "Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Khalifah ini maknanya adalah pengganti. Maksudnya adalah pengganti roh, pengganti Tuhan dalam memakmurkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka konsekuensi yang dapat ditarik adalah bahwa Islam melarang umatnya untuk melakukan perusakan, terutama perusakan terhadap alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, perbuatan merusak, mafsadat, itu yang dalam terminologi ilmu keislaman klasik itu kan hanya terkait dengan perbuatan dosa yang sifatnya personal, individual, dan juga perbuatan dosa yang kemudian sifatnya adalah kemaksiatan sosial. Tetapi dalam konteks hari ini, konsep tersebut
tidaklah lengkap jika tidak kita pahami bahwa sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang kita kerjakan, yang kita lakukan terhadap alam raya ini, itu termasuk perbuatan maksiat dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep kemaksiatan, konsep dosa itu sebetulnya dosa yang kemudian yang pertama yang kita pahami, dosa yang sifatnya personal, individual, dan yang kedua adalah dosa yang sifatnya dosa-dosa sosial yang berhubungan dengan masyarakat, dan yang ketiga yang tidak bisa dilupakan adalah dosa yang hubungannya dengan alam, yaitu dosa-dosa ekologis. Semuanya ini bisa juga manusia terjerumus dalam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang sedang menyaksikan video ini, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha." Janganlah engkau membuat kerusakan sesudah Allah melakukan perbaikan. Artinya apa? Alam ini sudah Allah ciptakan dengan sedemikian rupa, keseimbangannya terjaga, tawazun. Tetapi kemudian karena tangan kita, karena kerakusan dan ketamakan kita, akhirnya terjadi kerusakan. Inilah ayat tegas yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dengan kita tidak peduli kepada lingkungan, dengan kita mengabaikan terhadap kerusakan lingkungan, itu termasuk perbuatan dosa. Di dalam kaidah fikih atau kaidah usul fikih kita mengenal an-nahyu yadullu ala fasad, yaitu larangan yang kemudian dari Allah tersebut yang dulu menunjukkan kepada sesuatu yang mafsadat, bahwa seluruh larangan-larangan yang Allah perintahkan itu hakikatnya adalah kemudian terdapat kerusakan atau keburukan di dalamnya. Termasuk ketika Allah melarang kita untuk melakukan perusakan alam, berarti terdapat keburukan ketika kita melakukan perusakan alam. Hari ini kita merasakan betul krisis alam itu, krisis ekologi, krisis air, polusi udara, akhirnya akibatnya menyebabkan bencana alam yang silih berganti menjadi malapetaka, dan khususnya di Indonesia menjadi musibah nasional. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka Ramadan sudah seharusnya kita jadikan sebagai momentum kita membangun kesadaran dan kesalehan ekologis. Sebagaimana dalam bulan Ramadan kita diperintahkan Allah untuk berpuasa. Berpuasa itu kalau kita maknai secara definisi, al-imsaku anisai, yaitu menahan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya di saat Ramadan ini konsep menahan diri dari segala bentuk yang berlebih-lebihan itu harusnya berjalan. Konsep menahan diri dari segala sesuatu yang kemudian berlebih-lebihan dalam konsumsi makanan dan minuman, berlebih-lebihan dalam penggunaan sumber daya alam, berlebih-lebihan dalam penggunaan sumber energi, ini seharusnya menjadi dapat ditahan. Inilah sebetulnya kalau kita kaitkan Ramadan itu dengan konsep bagaimana harusnya mendorong seorang hamba memiliki atau membangun kesalehan ekologis tersebut. Wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu jelas disampaikan oleh Allah bahwa janganlah kita memiliki sifat israf, yaitu berlebih-lebihan. Tentu berlebih-lebihan yang disebut Allah adalah berlebih-lebihan dalam segala aspek. Yang menjadi menarik ma'asyiral muslimin, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024 bahwa saat bulan Ramadan justru sampah yang dihasilkan oleh orang-orang atau secara umum dalam penduduk Indonesia itu meningkat 20%. Padahal konsep puasa tadi kan menahan. Tetapi kemudian fakta temuan di lapangan justru sampah itu semakin meningkat 20%. Artinya konseptual puasa yang sifatnya tadi menahan tidak berjalan dengan baik dalam masyarakat kita. Maka ini tantangan untuk kita, seharusnya malah harusnya adalah mengalami penurunan karena kita sedang berpuasa, yang artinya secara konsumsi makanan dan minuman semakin menurun, konsumsi energi semakin menurun, konsumsi sumber daya juga seharusnya menurun. Tetapi faktanya justru puasa
masyarakat tidak mampu menahan itu, malah semakin berlebih-lebihan dalam makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenapa kok sampai sampah itu meningkat 20%, menunjukkan bahwa ketika puasa konsumsi makanan dan minuman penduduk Indonesia semakin meningkat, dan terutama mereka banyak menggunakan kemasan plastik yang sekali pakai, sehingga kemudian membebani dan menjadi tumpukan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Dalam hal ini artinya kita perlu menyiapkan langkah nyata untuk membangun kesadaran ekologis. Hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, tingkat keluarga, maupun lingkungan yang lebih besar, misalkan dalam komunitas jamaah di masjid. Masjid-masjid harus menyediakan tempat sampah yang kemudian representatif untuk menampung sampah tersebut. Kemudian seyogyanya kita sudah mengurangi penggunaan limbah plastik, dalam hal ini wadah makanan dan minuman kita sudah menghindari menggunakan plastik yang sekali pakai. Di samping itu juga kita mengurangi penggunaan listrik dan air, karena kita sedang berpuasa, harusnya itu, tetapi faktanya kan tidak. Mari kita mulai dari misalkan membuang sampah ini dan menyediakan bagi komunitas-komunitas masjid bisa menyediakan tempat sampah lebih, dan yang kemudian tempat-tempat makan dan takjil ini diganti tidak dengan plastik yang sekali pakai, buang, dan juga kemudian kita mengefisiensi, menghemat penggunaan listrik dan air. Sampai di sini saya kira mungkin bahwa sekali lagi saya tekankan ada 3 kesalehan yang hari ini tidak bisa dipisahkan: kesalehan individu personal yang sifatnya ritualistik, kesalehan sosial yang kemudian kita dituntut oleh Allah memiliki kepekaan dan kepedulian serta kedermawanan sosial, dan yang ketiga tidak lupa ini bagian dari keimanan dan juga bagian dari amal soleh, dan tidak bisa dilupakan adalah kita dituntut memiliki kesalehan ekologis. Ini semua punya landasan teologis dan normativitasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.